Pada dasarnya petunjuk yang hadir adalah sesuai dengan kapasitas seseorang dan kemampuan berpikir kita. Tapi disinilah fungsi akal pada kesempurnaan diri manusia secara lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Menyingkap Rahasia Hati. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul "Petunjuk itu berbicara dengan Tuhan atau setankah?". Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kula simak video ini, matur kesuwun Pak Ustadz. Kula sekarang alhamdulillah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktunya sholat pasti dibangunkan batin. Sholat 5 waktu dan berzikir tidak pakai tasbih. Seandainya kula diangen-angen minta 1000 zikir, pasti ada tanda berhenti sendiri dan berbicara dengan batin sendiri. Batin ngasih tahu kepada raga kula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa kula dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala? Apa gimana, Pak Ustadz? Kula juga bingung, Pak Ustadz. Apa diteruskan? Apa kula berhenti aja dulu, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Salam kenal dari kota Indramayu, Jawa Barat. Alhamdulillah, di sini ada 3 poin ya. Kalau waktu sholat, pasti sholat dibangunkan batin. Seandainya ingin diangan-angan minta 1000 zikir, pasti ada tanda berhenti sendiri. Kemudian batin juga memberitahu kepada tubuh, baik itu ayat-ayat asma Allah Subhanahu wa taala ataupun sinyal-sinyal lainnya. Para sahabat semua, sebagai makhluk yang diciptakan sempurna, maka manusia memiliki banyak keistimewaan, termasuk juga kekuatan. Kekuatan manusia ada pada pikiran dan hati atau logika dan intuisi. Maka dalam hal ini perlu kita sadari bahwa Tuhan itu misteri yang tanpa batas. Oleh karena itu dalam dunia spiritual, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya adalah sebuah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan kita. Dan tidak ada sesuatu hal yang terjadi secara kebetulan, apapun itu, selembar daun yang kering pun masih akan tetap menempel pada rantingnya dan tidak akan jatuh ke tanah tanpa ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan sebuah petunjuk yang hadir. Hal itu akan terasa sangat membingungkan hanya karena kita merasa tidak meminta petunjuk tersebut. Atau mungkin aktivitas kita mengarah pada turunnya petunjuk yang tidak kita sadari. Jadi dalam berzikir dan bermeditasi, manusia bisa kembali sampai titik nol dan netral. Dalam kondisi itulah sinyal-sinyal petunjuk bisa mengalir pada kita. Dan sebenarnya tubuh kita dan Tuhan sendiri juga memiliki caranya sendiri untuk membangunkan kita dari tidur kita, termasuk untuk beribadah kepadanya. Salah satu tanda melalui proses alam semesta bahwa Tuhan membangunkan kita untuk beribadah dan mengingat kepadanya. Tanda tersebut bisa kita lihat pada waktu yang istimewa. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79, "Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Dan waktu istimewa tersebut adalah pada saat sepertiga malam. Kurang lebih pada jam 3 sampai dengan jam 5 pagi. Saat itu adalah saat waktu di mana Tuhan turun dan berbicara dengan kita. Secara biologis, saat sepertiga malam adalah saat terhubungnya organ paru-paru dengan rasa sedih. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal-sinyalnya
untuk kita pahami. Jika terasa ada yang membangunkan kita dari tidur kita, jika itu berbentuk badan halus, berwujud seperti kita sendiri, maka itu adalah salah satu sukma. Jika berwujud hewan atau harimau atau apapun yang lain, maka bisa itu berasal dari wujud ilmu, dari ilmu yang kita pelajari, seperti ilmu-ilmu kedikdayaan ataupun ilmu-ilmu yang lain. Jika kita terbangun karena mimpi buruk atau rasa yang tidak nyaman, maka itu bisa berasal dari nafsu dan ketakutan kita. Para sahabat semua, sebenarnya hal ini bisa kita latih. Jika kita ingin selalu bisa terbangun sepertiga malam, untuk bisa masuk di dalam waktu yang istimewa dari Tuhan, caranya kita bisa melakukan hal tersebut selama 21 hari secara rutin tanpa henti. 21 hari itu adalah untuk membentuk kebiasaan selanjutnya. Maka insya Allah di hari selanjutnya kebiasaan itu bisa Anda miliki selamanya. Jika awalnya sulit untuk bangun malam, maka Anda bisa menggunakan alarm untuk membantu pada awal-awal aktivitas Anda tersebut. Menurut penelitian, seseorang yang kesulitan untuk mengubah perilakunya, maka harus melakukan pekerjaan terus-menerus yang sama dengan waktu yang sama pula dalam 21 hari. Jadi apabila para sahabat semua sempat mengalami kejadian seperti cerita tadi, mohon jangan bingung. Untuk mengatasi hal tersebut, carilah banyak informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Bisa melalui orang tua atau guru pembimbing yang benar-benar mampu memahami tentang rohani. Para sahabat semua, pada dasarnya petunjuk yang hadir adalah sesuai dengan kapasitas seseorang dan kemampuan berpikir kita. Jadi kita harus belajar untuk memahami petunjuk batin hingga mampu sinkron dengan logika kita. Meskipun hal gaib itu hadir di luar logika manusia, tapi disinilah fungsi akal pada kesempurnaan diri manusia secara lahir dan batin. Tidak perlu kita bingung, karena hal tersebut tidak mampu membuat kita untuk berpikir lebih jernih, sehingga fungsi akal tidak maksimal untuk menangkap informasi atau sinyal atau petunjuk yang belum begitu kita pahami. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.